Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran kita terkait mata pelajaran fisika adalah pada pokok bahasan usaha dan energi. Jadi, karena pembelajaran kita sifatnya adalah kerja dari rumah atau belajar dari rumah, maka anak-anak kami khususnya kelas 10 IPA 1 mohon diperhatikan video ini sebaik-baiknya. Oke? Kita lanjut pembelajarannya. Kembali berjumpa dengan siswa-siswa Man Kisaran atau Man Asahan, khususnya kelas 10 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi usaha dan energi. Untuk itu Bapak harapkan kalian semua bisa memperhatikan materi yang akan kita mulai bicarakan hari ini. Jadi sebelumnya Bapak ingatkan, untuk belajar usaha dan energi kalian lebih dahulu wajib mengetahui tentang gaya dan perpindahan. Mudah-mudahan masih ingat dengan pengertian gaya dan masih ingat pengertian perpindahan. Oke? Baiklah, kita lanjutkan materi kita dengan melihat video berikut. Oke. Jadi materi kita adalah usaha dan energi ya. Usaha dan energi. Apa itu usaha? Jadi sebelum kita belajar usaha lebih lanjut, kita harus tahu dulu atau paham dulu apa yang dimaksud dengan usaha, yaitu pengertian usaha. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, usaha adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi apa saja yang kita lakukan agar kita bisa bekerja itu disebut dengan usaha ya. Rumus usaha ya secara matematis itu ditulis W sama dengan F kali S. Jadi simbol usaha itu W ya. Kemudian F itu gaya, S itu perpindahan. S itu perpindahan. Oke, keterangannya bisa kita lihat tadi. Usaha itu satuannya joule ya, satuannya joule. Kemudian perpindahan itu satuannya meter. Sedangkan gaya seperti yang sudah kita ketahui satuannya adalah Newton atau disimbolkan dengan huruf N besar ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi ilustrasi di sini adalah seorang ibu menarik kotak kayu dengan menggunakan tali. Jadi jika kotak ini berpindah ya dari posisi 1 ke posisi 2, itu artinya ada usaha yang dilakukan. Tapi kalau misalkan kotak ini ditarik tapi tanpa ada perpindahan, maka itu bukan termasuk dari usaha. Jadi jika tidak terjadi perpindahan, maka itu bukan usaha. Oke, kita lanjutkan. Jika kita mendapatkan informasi sebagai berikut ya, ada dapat informasi sebagai berikut. Seorang pelari berlari pada lintasan berbentuk lingkaran dengan diameter 98 meter. Ia mulai berlari dari garis start dan berakhir di garis finish dengan waktu 9 menit. Berapakah usaha yang dilakukan pelari tersebut? Siswa-siswa sekalian, coba pahami soal ini dengan memahami pengertian usaha yang baru saja kita jelaskan. Oke.
Oke. Jadi pahami soal ini dengan memahami pengertian usaha. Saya lanjut. Jadi jawaban dari input tersebut silahkan masing-masing berargumen, nanti kasih komentar di bawah video ya. Apa jawaban kalian? Jadi materinya tetap kita lanjut. Oke, perhatikan gambar. Sebenarnya ilustrasi dari ibu-ibu yang menarik kotak kayu tadi ya, kotak kayu tadi. Oke. Jadi misalkan ada sebuah kotak massa 20 kg terletak di lantai licin sempurna. Kemudian ditarik dengan gaya 100 Newton ya, ditarik dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 30 derajat, Kemudian kotak tersebut berpindah ya sejauh 10 meter. Jadi berpindah sejauh 10 meter. Oke. Pertanyaannya, berapakah usaha yang timbul pada sistem tersebut? Pertanyaannya adalah berapakah usaha yang timbul pada sistem tersebut? Oke, penyelesaiannya yang pertama seperti biasa kita harus bisa mengidentifikasi besarannya. Jadi ada massa 20 kg, gaya 100 Newton, kemudian perpindahan 10 meter, sudut 30 derajat, serta gravitasi kan tak disebutkan, kita pakai 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jadi kalau kita taruh rumusnya, berarti W sama dengan F cos 30 kali S sama dengan 100 dikali 0,87, itu nilai cos 30, kali 10 sama dengan 870 Joule ya, 870 Joule. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang energi. Jadi energi ya, energi pada umumnya itu ada dua. Yang pertama ya, kita harus tahu dulu pengertian energi. Jadi pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi tadi kalau usaha kemampuan untuk melakukan kerja, maka energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, pembagian energi. Tadi yang umum itu ada dua, tapi sebenarnya energi itu terbagi atas tiga ya. Jadi yang umum itu ada tiga. Yang pertama itu adalah energi potensial atau disingkat dengan EP. Itu rumusnya adalah EP sama dengan M kali G kali H. M itu massa, G itu gravitasi, H itu ketinggian ya, ketinggian. Oke, selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik ya, itu simbolnya EK. Itu rumusnya sama dengan setengah massa kali kecepatan dikuadratkan, Kemudian yang ketiga adalah energi mekanik ya, energi mekanik. Energi mekanik ini disingkat EM, itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Inilah yang umum. Jadi kalau kita mengenalinya sebenarnya gampang. Jadi energi potensial itu terkait dengan tinggi dan rendah. Jadi kalau ada ketinggian berarti itu pasti energi potensial. Kalau energi kinetik ada kecepatan. Jadi setiap yang melibatkan kecepatan, besaran kecepatan, maka itu pasti energi kinetik. Kalau melibatkan ketinggian dan kecepatan, itu berarti energi mekanik. Oke, kita lanjut. Satuan energi ya, satuan energi itu sama saja dengan satuan usaha, Joule. Jadi kalau energi dan usaha satuannya sama, berdasarkan aturan fisika ya, aturan kesetaraan, maka energi dan usaha itu pasti bisa saling dihubungkan ya, Oke, kita lanjut.
Kalau kita bicara energi, maka kita harus membicarakan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Apa itu? Hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hanya dapat berubah bentuk dari satu energi ke energi lain. Jadi, ini prinsip dasarnya. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa berubah bentuk. Oke, perhatikan ilustrasi berikut supaya paham, ya. Jadi misalkan ini bola lampu. Bola lampu ini bisa menyala atau hidup itu jika ada energi listrik. Ada energi listrik. Kemudian energi listrik ini berasal dari mana? Kita buat energinya berasal dari genset saja biar gampang, ya, genset. Jadi ada genset yang dinyalakan, maka menghasilkan listrik, kemudian lampu menyala. Selanjutnya kita bisa mengklaim dari mana genset ini bisa hidup. Ada bahan bakarnya. Jadi dikasih bahan bakar, walaupun nanti cerita di genset ini banyak, panjang ceritanya, ada mungkin dalam fisika listrik itu namanya induksi elektromagnetik, ya, induksi elektromagnetik. Oke, jadi bahan bakar ini mengisi genset, kemudian genset menghasilkan listrik, maka lampu menyala. Pertanyaannya, ketika lampu menyala, energi yang dihasilkan lampu apa? Jadi gampang, ada dua, yang pertama cahaya, yang kedua panas. Jadi energi yang masuk ke lampu awalnya dari listrik ini, maka dia akan menjadi cahaya dan panas. Itulah ilustrasi sederhana kenapa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Selanjutnya, ada yang kita sebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, selain hukum kekekalan energi, ada juga hukum kekekalan energi mekanik. Ya, ini terkait dengan pernyataan bahwa energi awal sama dengan energi akhir. Energi awal sama dengan energi akhir. Jadi, kalau kita bicarakan energi awal sama dengan energi akhir, maka perhatikan di rumus ini, berarti yang awal itu energi potensial 1 ditambah energi potensial energi kinetik 1 itu sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2, ya. Inilah nanti rumusnya menjadi MGH1 ditambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MP2 dikuadratkan. Jadi semuanya sama keterangannya, energi mekanik benda 1. Ini bukan energi mekanik, ya, minta maaf. Ini energi kinetik, ya. Energi kinetik 1, energi kinetik 2, potensial 1, potensial 2. Jadi ini sekali lagi bukan energi mekanik tapi energi kinetik 1, energi kinetik 2. Coba ingat-ingat lagi rumusnya. MGH1 tambah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MP2 kuadrat. Sekarang karena tadi seperti saya sebutkan tadi bahwa usaha dan energi satuannya sama, yaitu joule. Jadi mereka setara dalam rumusan, ya. Setara dalam rumusan. Jadi ini bisa kita lihat nanti kalau kalian mau coba dibuat dimensi usaha dan energi. Jadi karena hubungan usaha dan energi itu setara, maka usaha sama dengan perubahan energi. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi. Jadi misalnya begini, usaha sama dengan perubahan energi potensial, yaitu sama dengan energi potensial kedua dikurang energi potensial pertama. Yang kedua ini berarti yang hanya lebih tinggi, ya, hanya lebih tinggi dari H
1. Ketinggiannya lebih tinggi dari H berikutnya. Oke. Jadi contohnya begini. Jadi kalau ini ada posisi B dan posisi A, maka nilai H1 adalah di posisi A, nilai H2 adalah di posisi A, dan nilai H1 di posisi B. Jadi karena ketinggiannya HA lebih tinggi dari HB. Jadi bisa kita buat di sini, ini HA dikurang MG HB. Itu caranya. Oke, selanjutnya usaha itu adalah perubahan energi kinetik ya, energi kinetik. Jadi energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1 sama dengan setengah MP2 kuadrat dikurang setengah MP1 dikuadratkan. Jadi berarti kecepatan kedua harus lebih besar dari kecepatan pertama. Jadi contohnya begini, ada yang berlari. Jadi berlari maka kecepatannya akan ada. Jadi misalnya posisi awalnya kecepatannya biasa-biasa saja, baru posisi berikutnya kecepatannya mulai meningkat. Selanjutnya ini tentang contoh soal ya. Jadi contoh soal yang pertama, sebuah peluru memiliki massa 20 gram bergerak dengan kecepatan 50 meter per sekon. Tentukan energi kinetik peluru pada waktu itu. Penyelesaiannya biasa. Diketahui masanya 20 gram itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 2 kilogram. Kecepatannya 50 meter per sekon. Yang ditanya berapa besar energi kinetiknya, maka EK sama dengan setengah MP kuadrat sama dengan setengah dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 dikali 550 dikuadratkan sama dengan 25 Joule. Soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Sebuah benda memiliki massa 4 kg mula-mula dalam keadaan diam pada sebuah bidang datar yang licin. Kemudian pada benda tersebut bekerja sebuah gaya sehingga kecepatannya menjadi 8 meter per sekon. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Penyelesaiannya seperti biasa, diketahui massa 4 kg, kecepatan awal 0, kecepatan akhir 8 meter per sekon. Ditanya berapa usahanya. Karena ada dua buah kecepatan, maka tentu saja kita menggunakan rumus perubahan energi kinetik. Jadi W sama dengan perubahan energi kinetik. Maka hasilnya kita dapat 128 Joule. Oke. Untuk latihan soal, siswa-siswa bisa mengerjakan di buku catatan ya. Coba dikerjakan bagus-bagus. Kemudian nanti bisa didiskusikan jawabannya pada kolom komentar di video ya. Kolom komentar di video, silahkan berinteraksi berapa jawaban nomor 1, 2, 3 dan berikutnya. Oke. Ini soal pertama dan soal kedua. Selanjutnya soal yang ketiga ya. Dan ini soal yang keempat. Oke. Saya lanjut soal kelima. Ini soal kelima. Dan soal keenam. Oke. Selamat belajar.
walaupun kita tetap di rumah, tapi belajar merupakan kewajiban untuk seorang siswa. Work from home atau bekerja dari rumah seharusnya tidak menghambat kita untuk belajar. Demikian saya akhiri pembelajaran kita hari ini terkait materi usaha dan energi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.